Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda, ibu-ibu, para pemudi, dan anak-anakku sekalian, jamaah salat subuh yang sama-sama rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di tempat yang mulia ini dalam rangka program Amaliyah Ramadan ceramah subuh. Hadirin jamaah subuh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tadi malam atau kemarin subuh kita sama-sama mendengarkan terkait dengan pemuda. Pemuda itu umur 14 sampai 40 tahun dalam teori Rasulullah SAW. Kalau dalam teori WHO 14 sampai 20 tahun. Pemuda itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu eksternal dirinya dan internal dirinya. Eksternal, ada dua yang mempengaruhi eksternalnya, yaitu masalah lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini bukan hanya mempengaruhi eksternal dari seorang pemuda, tapi juga akan mempengaruhi internal dirinya sebagai seorang pemuda. Begitu pentingnya namanya kehidupan rumah tangga atau kehidupan lingkungan rumah tangga. Nah, rumah tangga itu sendiri juga penuh dengan problem. Banyak sekali masalah-masalah yang kemudian timbul darinya. Persoalan-persoalan dalam rumah tangga itu sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada pemuda yang ada dalam rumahnya. Kami sebagai pembina pesantren begitu banyak menghadapi persoalan, dan kebanyakan dari persoalan daripada santri-santri itu setelah kami melihat, ternyata memang faktor keluarga. Kalau bukan broken home, maka yatim atau salah satu di antara orang tuanya meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta dengan anak-anak kita, maka pikir 1000 kali untuk berpisah. Atau kalau ada masalah, berpikir 1000 kali untuk kemudian mengakhiri hidup. Karena melihat media sekarang ini ada yang stres dengan kehidupan rumah tangganya, akhirnya bunuh diri. Bahkan ada yang kemudian membunuh istri atau anak-anaknya. Ini problem yang luar biasa akhir-akhir ini. Nah, hadirin dan hadirat, jamaah salat subuh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita menghadapi problem dalam rumah tangga? Ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana kita menghadapi problem dalam rumah tangga? Ada satu surah dalam Al-Quran yang berbicara tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu surah, yaitu surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini berbicara tentang kehidupan, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi problem-problem kehidupannya, baik itu eksternal maupun internal. Salah satu di antaranya adalah terkait bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan problem-problem rumah tangganya. Ini seorang Nabi, mungkin kita berpikir, Rasulullah SAW punya problem, yaitu adalah skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Itu menjadi suri tauladan buat kita. Karena Allah tahu bahwa rumah tangga yang akan kita bangun itu penuh dengan problem. Maka bagaimana Nabi SAW mengimplementasikan Al-Quran melalui studi problem ini, maka muncullah problem-problem dalam rumah tangga Rasulullah SAW yang mungkin akan menjadi pelajaran buat kita semuanya, bagaimana menghadapi problem kehidupan rumah tangga kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Ya. Baik itu kehidupan eksternal Nabi yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab itu, termasuk juga diantaranya adalah kehidupan rumah tangga Nabi. Ada suri toladan. Ya, ada suri toladan. Karena problem itu pada dasarnya sebenarnya problem itu bahasanya adalah ujian. Ya. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa apakah kamu mengira bahwa akan masuk surga sebelum engkau diuji. Jadi rumah tangga juga itu termasuk ujian. Ya. Nah, ada dua problem yang biasanya kita hadapi dalam kehidupan rumah tangga. Ya, yang pertama itu problem masalah keuangan. Ya, dan itu juga yang menjadi sampai-sampai turun ayat yang mengenai hal tersebut. Ketika para istri-istri Nabi, kata Husaimah ada 9 istri Nabi pada waktu itu setelah perang Ahzab. Ada 9 istri Nabi itu semuanya menuntut kepada Rasulullah SAW tambahan nafkah. Ya. Sebelum-sebelumnya kita ketahui bahwa sebelum perang Ahzab itu kehidupan umat Islam itu sangat sulit. Demikian juga kehidupan Nabi SAW. Nah, setelah perang Hunain banyak ghanimah, banyak harta. Ya, maka istri-istri Nabi ini ya sebagai fitrah ya, kehidupan yang sangat sulit, kemudian ada, maka minta ditambahkan. Ya, dari 9 istri Nabi ini semuanya meminta kepada Nabi SAW tambahan nafkah. Dan ini Allah tahu bahwa problem seperti ini akan banyak dihadapi oleh kaum muslimin, oleh manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan berumah tangga. Ya, masalah nafkah. Ya. Dan inilah turunnya ayat ini karena Allah tahu bahwa semua kita akan menghadapi persoalan yang seperti ini, maka diturunkanlah kepada Nabi SAW untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya, rumah tangganya Nabi, yang kemudian itu menjadi contoh dan teladan buat kita. Nah, ketika ramai-ramai istrinya Nabi SAW ya menuntut atau meminta tambahan nafkah, ya, dan itu memberatkan Nabi SAW, ya, bahkan 9, maka turunlah ayat surah Al-Ahzab surah Al-Ahzab ayat 20-28. Hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah, ya, tambahan nafkah, ya, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Maka ketika menghadapi persoalan ini, Nabi SAW ya tidak temperamen, ya, langsung bertengkar atau mungkin KDRT, tidak. Tetapi Nabi SAW membuka ruang diskusi dengan istrinya, membuka ruang diskusi, memberikan nasihat-nasihat. Dan yang pertama beliau panggil adalah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ya bahwa ketika turun ayat ini Nabi SAW memanggil saya pertama, ya, membuka ruang diskusi bersama dengan Aisyah, memberikan nasihat kepada Aisyah, membuka ruang diskusi, ya. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita bahwa ketika menghadapi persoalan bagi termasuk masalah keuangan, maka bukalah ruang diskusi. Buka ruang diskusi, ini seperti ini saya punya pendapatan. Ya, maka kemampuan kita dalam rumah tangga seperti ini. Sebagaimana Nabi SAW membuka ruang diskusi, bertanya ya, kepada Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW yang pada akhirnya kemudian memberikan pilihan juga kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau memilih perhiasan, memilih kehidupan dunia, atau Allah dan Rasulnya? Dan Rasulullah SAW
tidak memberikan sebuah keputusan yang cepat, meminta keputusan yang cepat, tetapi beliau memberi kesempatan. Silahkan engkau bertanya kepada bapakmu, minta pendapat bapakmu, minta bagaimana masukan-masukan dari orang tuamu terkait dengan persoalan ini. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat-nasihat, kemudian berdiskusi dengan istrinya Aisyah radhiyallahu an, maka beliau juga memberi kesempatan, bukan langsung silahkan kamu mau pilih mana, ya, ditetek langsung, yang mana kamu mau pilih, kau mau sama saya atau kamu mau perhiasan dunia. Tidak, tetapi Rasulullah SAW memberikan kesempatan, silahkan engkau membicarakan dengan kedua orang tuamu, ya. Dan Aisyah radhiyallahu an mengetahui persoalan tersebut, bahwa ketika dia bertanya kepada ayahnya, maka dia sudah bisa memastikan bahwa ayahnya menginginkan Aisyah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya memilih engkau dan Allah ya Rasulullah. Ya. Setelah itu barulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bertanya kepada semua istri-istrinya, dan istri-istrinya yang 8 lainnya itu memberikan jawaban yang sama. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Yang kedua, problem yang sering juga kita hadapi dalam persoalan rumah tangga kita itu adalah problem dari, ya ini tadi, problem dari suami. Ya. Kemudian problem yang kedua, problem dari istri. Problem dari istri itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Ya. Terjadinya berita kemarin ada yang kemudian membunuh 4 anaknya, ya, dia jejer di tempat tidur, ya, dia cekik, ya, sampai meninggal. Yang sebelumnya itu seorang ayah ini mengetahui ternyata istrinya selingkuh, ya. Saking marahnya dia pukul istrinya sampai geger otak, masuk rumah sakit, ya, di rumah sakit istrinya, dia di rumah mengeksekusi anaknya. Kemudian dia bunuh diri, ya, tetapi tidak jadi bunuh dirinya, ya, batal. Nah, problemnya itu dari istri. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian itu tidak seperti dengan orang-orang pada umumnya, tidak sama. Ya. Maka janganlah kamu tundukkan pandanganmu dalam berbicara. Kata para ulama kita bahwa menundukkan pandangan dalam berbicara ini adalah melembut-lembutkan bicaranya. Melembut-lembutkan berbicara kepada orang atau lelaki yang lain, bukan kepada suaminya. Melembut-lembutkan atau semacam kayak menggoda begitu, ya, dalam berbicara. Maka sebagai seorang istri ketika sudah punya suami, maka melembut-lembutkan suaranya, menggoda itu, ya, dilakukan kepada suami saja. Karena kapan kemudian kita melakukan kepada laki yang lain, kita tidak tahu. Laki-laki yang lain itu apakah punya penyakit atau tidak? Maksudnya penyakit hati. Ya. Tidak semua laki-laki kemudian bisa selamat dari hal itu. Jadi kemungkinan dengan suara-suara yang lembut, suara-suara yang menggoda itu akan menggoda lelaki yang lain. Mungkin kita mengatakan, tua maka ustaz, kita sudah tua ini. Ya, apalagi kalau masih muda-muda, ibu-ibu muda. Ya, mungkin saja dia tidak merasa kalau suara atau kata-katanya itu bisa menggoda, tetapi ada saja mungkin yang menggoda. Ya, makanya sebagai seorang istri, lembut-lembut, suara-suara lembut itu hanya kepada suaminya saja. Adapun kepada laki-laki lain, ya, tegas supaya tidak menimbulkan fitnah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya, wa qurna fi buyutikunna wala tabarruj jahiliyal ula. Maka sebagai seorang istri tidak bertabarruj seperti tabarruj di masa-masa jahiliyah dulu. Bertabarruj itu bukan berarti hanya bersolek, ya, bersolek. Ada 3 jenis bertabarruj di masa jahiliyah. Yang pertama itu, ya, ketika ada laki-laki yang kemudian duduk-duduk di tengah jalan, itu biasanya
wanita-wanita jahiliyah dulu itu, dia itu berjalan membelah, ya, membelah, mencari perhatian memang. Ya, untuk apa dia lakukan itu? Untuk mencari perhatian. Kemudian ada juga yang tetap memakai khimar, menutup kepalanya, tapi sengaja tidak diikat sehingga ketika dia jalan, ya khimarnya itu kan ringan, ya, itu akan terbang sehingga menampakkan auratnya, menampakkan lehernya, perhiasan-perhiasannya sampai dadanya, ya kelihatan, ya. Jadi memang sengaja dia lakukan untuk menarik perhatian, tabarruj ala jahiliyah, menarik perhatian laki-laki lain. Ya, dilembut-lembutkan suaranya, Mas, ya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dia memperlihatkan auratnya supaya dia kelihatan cantik. Dia memakai jilbab tetapi cantik sekali. Ya, menarik perhatian laki-laki lain. Maka wajar, namanya juga laki-laki yang suka memang lawan jenis, tentu dia akan tertarik. Mula-mula mungkin hanya tertarik, setelah itu seterusnya, maka timbul yang namanya kemudian suka sama suka, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Terjadi perselingkuhan, retaklah rumah tangga. Retak rumah tangga. Baik laki-lakinya retak rumah tangganya, maupun yang perempuannya juga retak rumah tangganya. Ya. Makanya dari segi suami seperti yang disebutkan oleh Nabi, kemudian dari segi istri, ya, kita harus menjaga diri kita. Ya, karena hancurnya keluarga itu akan berimbas bukan kepada diri kita sendiri, tetapi mungkin akan berimbas kepada anak-anak kita. Anak-anak kita yang susah diatur, anak-anak kita yang kecewa dengan abahnya, kecewa dengan umminya, akhirnya dia balas dendam. Balas dendamnya bukan kepada abah dan umminya, tapi dia balas dendam kepada gurunya, balas dendam kepada ustadznya, balas dendam kepada sekolahnya, balas dendam kepada lingkungannya. Ada mungkin anak kita nakal, itu bukan karena keinginannya untuk nakal, tetapi dia ingin membalas, ya, karena mendapatkan perlakuan yang atau kecewa dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup bagi para istri-istri, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, idza shollat, ya, mar'atul khamsah, ya, khamsah. Apabila wanita salat 5 waktu, wa shamat syahra, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kemaluannya, wa ta'at zaujaha, kemudian dia mentaati suaminya, kata Rasulullah SAW, qila la hadkhulil jannata min ayyi abwabi jannati syi. Jadi Nabi mengatakan bahwa ketika seorang istri itu menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya 20 hari, 20 hari karena ada tamu yang lain, ya nanti diganti. Kemudian dia menjaga kemaluannya itu dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itulah kemaluan seorang perempuan. Aurat seorang perempuan, kecuali telapak tangan dan muka, di dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian dia mentaati suaminya, taat kepada suaminya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau sukai. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau sukai. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kata-kata penutup, ya, marilah kita senantiasa menjaga kehidupan rumah tangga kita. Kita ketahui bahwa kehidupan rumah tangga itu pasti kita akan berhadapan dengan masalah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain karena memang skenario dari Allah, dan juga sebagai beliau sebagai manusia sebagaimana kita semua, ya juga memiliki masalah-masalah dalam rumah tangganya. Dan yang menjadi pembeda kita, jadi bukan hanya orang-orang beriman, orang-orang non beriman pun juga menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga. Tetapi perbedaan kita dengan orang-orang yang lainnya itu adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Kita punya contoh dan teladan dari Nabiullah Muhammad SAW. Oleh karena itu kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita banyak-banyak membaca surah Al-Ahzab ini.
Surah Al-Ahzab ini Masya Allah luar biasa. Bisa juga kita baca bagaimana tafsiran-tafsirannya, sehingga bisa menambah atau memperluas wawasan cakrawala berpikir kita. Saya kira itu jamaah Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.